semoga kita doakan minggu depan mereka dapat hadir ya. Oke, untuk ketua kelas coba siapkan dulu berdoa. Siap, gerak. Dari mulai. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi maka anak-anak itu akan lebih semangat dan juga memahami materi yang ibu sampaikan ya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang kualitas air dan juga kelayakan air. Tapi sebelum itu ibu mau anak-anak ibu nyanyi lagu macam-macam air, mau? Mau. Oke, siapa yang mau memimpin? Oke, Angel, silakan maju. Silakan ikuti Angel ya. Oke, satu, dua, tiga. Di laut air, di danau air, di sungai juga ada air. Ada air hujan, ada air sumur. Semua makhluk hidup butuh air. Misalnya ada air laut, ada air danau, ada air sungai, hujan, lalu ada air sumur. Terus tentang macam-macam air ini, kalian pernah nggak lihat air sumur? Pernah. Lihat air sumur kayak mana? Putih, jernih. Ada yang lihat warna air sumur itu terung nggak? Warnanya kuning. Nah, itu kenapa kayak gitu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, jadi macam-macam air ini banyak. Ada air laut, ada air danau dan lain sebagainya. Dan itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Contohnya tadi ada air laut. Air laut itu biasanya warna apa? Biru. Warna biru. Kalau air sungai? Jernih. Nah, coba kalau kalian di rumah itu air itu tuh apa sih? Itu tuh apa? Iya, terus lanjut. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Irfan. Jadi fungsi itu banyak kali. Di rumah itu kita bisa untuk mandi, bisa untuk cuci piring, dan juga untuk lebih utama itu adalah untuk minum. Oke, coba buka bukunya yang di subtema 3 PP1. Nah, hari ini kita akan belajar Ibu sampaikan tadi tentang kualitas air dan juga kelayakan air. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mau nanti di akhir anak-anak Ibu tuh dapat mengetahui apa aja sih syarat-syarat kelayakan air. Baru apa saja kualitas air itu yang dapat diminum dan juga tidak berbahaya. Coba perhatikan gambar di subtema 3. Sudah?
gambar tersebut? Apa tujuannya? Kenapa disiram? Oke, benar. Tujuannya itu supaya tanaman itu tetap subur, bisa hidup, terus memberikan yang paling penting memberikan apa? Oksigen. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya. Kualitas air. Berbicara tentang kualitas air, berarti di sini kita melihat kondisi air. Kondisi air itu bisa kita lihat dengan mata kita kan? Berarti kita itu fisik airnya. Nah, untuk melihat kualitas air itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah air itu tidak berbau. Pernah nggak kalian cium air itu bau? Air apa contohnya? Air mandi. Air mandi kamu bau, Fikri? Air parit itu. Di kota air apa? Parit, benar. Air parit itu bau nggak? Warnanya warna apa? Kuning, coklat, kehitaman kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh air yang tidak layak untuk diminum. Untuk air yang layak diminum itu dia tidak berbau. Contohnya air sumur. Air sumur itu jernih kan? Baru air mineral. Yang kedua itu adalah tidak berwarna. Pernah lihat airnya warnanya hijau? Banyak lumutnya. Pernah nggak yang banyak lumutnya itu? Pernah kan? Itu wajib nggak kita minum? Bisa nggak kita minum? Nggak. Nah, itu nggak boleh kita minum karena dia udah ada kumannya. Dia banyak lumut-lumutnya. Pernah lihat kan? Gimana lihatnya? Air. Ya di rumah kan nggak ada kayak gitu. Biasanya yang nggak pernah dicuci, bak mandinya pasti ada lumut. Bener nggak? Dicuci. Ada yang nggak dicuci? Nah, jadi harus dicuci supaya tidak ada lumutnya. Contoh lain apalagi air yang berwarna? Air laut. Air laut itu warnanya biru tetapi dia bersih. Jadi air laut itu dapat kita minum, dapat layak untuk diminum. Oke, selanjutnya adalah melalui pH. pH itu ada yang tahu apa? Apa kepanjangan pH? Apa pH? Ada yang tahu apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Salah ya. pH itu adalah untuk mengetahui derajat keasaman air. Ada yang tahu nggak berapa pH untuk mengetahui air itu tidak beracun? 6,5 sampai 8,5. Nah, ini pH air yang aman untuk diminum. Untuk ukurnya itu ada ukurnya. Kalau ukur nitrogennya ada. Jadi nanti misalnya kalian mau mengukur air laut nih. Ini pakai gelas. Airnya segini misalnya. Nah, alat nitrogennya itu dimasukkan ke sini. Jika dia menunjukkan angka di atas 8,5 berarti dia berbahaya. Tidak dapat untuk diminum. Tapi kalau dia menunjukkan dari 6,5 misalnya 7,5, ini aman apa enggak? Aman. Layak nggak diminum? Layak diminum karena dia memenuhi syarat dari pH nitrogen air tersebut. Oke, selanjutnya adalah tidak mengandung zat kimia. Kalian pernah nggak lihat yang limbah pabrik? Nah, kita nggak ada warnanya apa itu? Terus berminyak nggak? Iya. Pernah lihat kan? Nah, itu mengandung zat kimia. Itu nggak boleh kita konsumsi. Karena itu berbahaya, bisa menimbulkan penyakit dan bahkan kematian. Jadi hati-hati kalau untuk melihat air yang untuk wajib diminum itu. Yang pertama itu adalah pH-nya ini. Yang kedua tadi apa? Contohnya, ciri-cirinya tidak berwarna. Terus tidak bau. pH netral. Baru yang terakhir tadi tidak berminyak.
Nah, satu lagi, siapa yang sering minum rasa-rasa? Rasa-rasa tahu kan? Tahu. Kenapa sering minum kayak gitu? Semua ini kan. Rasa-rasa itu berbahaya ya anak-anak itu. Itu berbahaya, jangan sering-sering. Itu mengandung berwarna dia kan? Sedangkan kalau untuk air yang lain diminum apa katanya? Tidak berwarna. Di rasa-rasa itu kalau teh, kopi, yang paling bahaya itu adalah rasa-rasa. Itu nggak boleh diminum sering-sering. Boleh kita minum tetapi jangan sering. Apalagi kalau udah nggak bulan puasa, jangan anak-anak ibu minum ya. Kalian usahakan bawa air mineral dari rumah supaya kalian aman. Badan kalian juga tidak mudah sakit. Yang terakhir adalah bebas dari bakteri. Jelaskan tulisan ibu. Bakteri. Apa contohnya? Sudah tahu? Contoh tidak mengandung bakteri. Tadi ibu bilang air yang warnanya berlumut itu kan ada bakterinya itu. Nengoknya aja kita udah jijik kan? Apalagi kita minumnya. Karena dalam itu ada bakteri, pasti ada kayak entah ikan-ikan kecil gitu, kayak kodok-kodok kecil. Pernah lihat kodok kecil? Jentik-jentik namanya ya? Nah, apa namanya? Brudu, namanya brudu. Nah itu kan mau dia kan di tempat berlumut. Nah itu harus hati-hati. Kalian kalau minum jangan asal minum aja. Air putih juga terkadang ada. Pernah beli air mineral di dalamnya ada brudunya, kayak jentik-jentik kecil-kecil gitu. Ibu soalnya pernah. Nah jadi kalian kalau beli air mineral itu diperhatikan karena ada dia hitam-hitam kecil. Ibu nggak tahu namanya apa ya. Apa? Iya pernah. Nah itu juga pernah. Itu berbahaya ya, makanya perhatikan kalau beli air minum. Oke lanjut, coba baca dulu Okta yang bagian air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut rasa asin. Jika kamu berenang di pantai yang bercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar 97% air yang meliputi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk minum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air tidak asin yang dapat digunakan untuk minum, masak, dan Oke lanjut. Laila. Air bersih menjadi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak gaduh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak terasa apapun. D. Tidak berbau apapun. D. Suhu antara 10 dan 20 derajat. F. Tidak meninggalkan endapan. Lanjut pasal yang kedua. 2. Syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup iodum. D. pH derajat kesamaan antara 6,5 sampai 9,2. Lanjut akhir. 3. Syarat epidemiologi. Tidak mengandung kemasukan penyakit seperti Nah, tadi Ibu sampaikan kan, ada beberapa persyaratan untuk melihat kualitas dan kelayakan air. Kita bisa melihatnya secara fisik, kimia, dan juga mikrobiologi. Secara fisik, kalau yang di sini yang mana? Secara fisik. Ya, mana? Secara fisik. Terus, tidak bau. Nah, kalau yang secara kimiawi ada nggak di sini?
ada, tidak punya. Kalau secara mikrobiologi, bebas dari bakteri. Oke, coba kalian buka tablet kalian. Ibu udah ada kirimkan link melalui email. Coba buka emailnya dulu. Udah? Udah dibuka semua? Klik link yang paling atas yang bukalah video di bawah ini. Silakan kalian tonton bersama teman kelompok. Nanti kalian simpulkan, dibuatkan saja hasil kesimpulannya. Di atas. Ya. Catat simpulnya. Silakan ditonton ya. Oke, udah ditonton videonya? Ada yang tahu nggak apa kesimpulan dari video tersebut? Oke, kelompok Okta, apa kesimpulannya? Ya. Oke, bener ya. Beri tepuk tangan untuk Okta dulu. Yang dikatakan Okta, tadi ada air apa di situ? Air mineral, baru ada air bom, baru ada air RO. Dari ketiga itu setelah diukur pakai pH tadi menunjukkan angka di bawah dari 8,5 kan? Yaitu ada 7,7, ada yang 6,7, yang artinya ketiga-tiganya layak dikonsumsi, aman, tidak berbahaya. Oke, paham? Karena udah paham, kita masuk ke pengerjaan LKPD. Ibu ada LKPD di sini. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan masing-masing kelompok itu satu LKPD. Nanti masing-masing kelompok silahkan baca petunjuk dari LKPD tersebut. Perhatikan informasi tadi. Di sini ada gambar macam-macam air. Coba yang pertama itu air apa? Yang kedua air warnanya hijau apa? Laut. Yang ketiga air. Yang terakhir air danau. Nah, yang di sini sebelah kanan ini nama-nama airnya. Sebelah kiri ini adalah jenis-jenis airnya. Nanti kalian silakan gunting, kalian letak ke lembar LKPD yang ini, gambarnya, baru ciri-ciri airnya. Tulis nama kelompoknya di sini. Paham? Oke, dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Dari sumur publik.
Ciri-ciri ya? Ciri air sumur. Apa cari? Apa cari? Air tanah kulit ini. Air apa lagi selain air sumur? Air laut. Tidak aku dia. Kalau tak. Oke, udah ada yang siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 1 udah? Dikit lagi. Oke, kita yang kelompok 2 coba tampil udah siap. Ya, kelompok 2 maju. Oke, dan yang lainnya dengarkan kelompoknya yang tampil ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2
Oke, beri tepuk tangan kelompok 2 dulu. Nah, jawabannya sama kelompok 2. Sama. Karena sama jadi yang satu kelompok 2 aja ya. Untuk yang lembar terakhir, ada yang udah selesai? Lembar terakhir, udah selesai? Sudah. Oke, siapa mau tampil? Oke, kelompok Irfan silakan maju. Oke, dengarkan kelompok Irfan akan mempresentasikan yang analisis gambar. Dengarkan gambar, Ertis, tunjukkan gambar. Kesimpulan, jika menanam tanaman airnya harus bersih agar tanaman itu menjadi subur. Jika airnya tidak bersih, tumbuhan akan layu dan mati. Beri tepuk tangan untuk kelompok Kevin dan juga Irfan. Benar ya yang dikatakan oleh kelompok Kevin dan juga kelompok Irfan, bahwasanya jika kita melakukan pelestarian lingkungan khususnya penanaman pohon di rumah, jika pohon itu kita siram dengan air yang bersih, maka otomatis pohonnya akan subur. Tapi kalau kita siramnya setiap hari pakai cuci piring, air bekas cuci ayam, itu lama-lama bunganya akan mati, layu, kuning, lama-lama dia mati. Jadi anak-anak sudah pada tahu nih kan, dari contoh-contoh kualitas air udah paham? Oke, kalau udah paham, silahkan buka tablet kembali. Buka tabletnya. Udah, buka emailnya. Ibu udah kirim soal evaluasi. Sama silahkan buka apa emailnya, buka tabletnya dengan teman kelompoknya. Ya, itu kirim tadi. Ada yang kirim nggak ada? Ya. Silakan buka link yang banyak. Kerjakanlah evaluasi di bawah ini. Bu, langsung aja kan Ibu. Bu, langsung aja. Dan ya, silakan klik. Kerjakan bersama teman kelompok. Ibu kasih waktu cuma 3 menit dari sekarang.
Oke, tadi udah ngerjakan soal evaluasi kan? Ya. Setelah Ibu lihat tadi anak-anak Ibu sudah mengetahui tentang kualitas air, jawabannya hampir benar semua. Setiap kelompok itu jawabannya tinggi-tinggi. Jadi Ibu harap dengan jawaban tersebut maka anak-anak Ibu ke depannya dapat mengetahui tentang kualitas air. Jangan sampai lupa. Oke? Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu sebagai penyampaikan materi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.